Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Emang boleh dewasa secapek ini tema kita Masya Allah ya. Kita langsung panggil Ustadz Syam dulu yuk. Yeah. Kita masih belum bisa move on dari ibu nih Masya Allah. Ahli sorga Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik ini kadang-kadang kalau kita dengerin omongan orang capek ya. Waktu belum nikah, kapan nikah? Yes. Ya. Setelah nikah, Kapan punya anak? setelah punya anak. Itu anaknya kok nggak diurusin? Waduh. Berasa dia lebih paham dari kehidupan kita. Nah capek kadang-kadang nih kalau nggak ada punya begini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami Ustaz Maulana Ustaz Asad, Bang Ali, para alim ulama yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Maka rumus berubah jadi lebih baik dari ulama itu salah satu di antaranya jangan perkataan orang mematahkan sayapmu. Jangan sampai perkataan orang mematahkan semangatmu. Karena perkataan mereka tetaplah menjadi milik mereka. Suatu ketika ada seorang ayah bersama dengan anaknya berjalan dengan keledainya. Ketika berjalanan jauh ini anaknya dinaikkan ke atas keledai. Ayahnya menuntun keledai tersebut. Kata orang, anak durhaka. Masa dia naik kendaraan bapaknya jalan kaki. Akhirnya sang anak bilang ke bapaknya, bapak aja yang naik. Bapaknya naik, anaknya yang nuntun. Katanya, bapak apa itu tidak sayang anak. Masa dia naik kendaraan anaknya jalan kaki. Oh kalau begitu kita berdua aja nak. Subhanallah ketika lewat kata orang-orang, dasar orang penyiksa binatang. Keledai sekecil itu dinaiki 2 orang. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya udah kita berdua jangan ada yang naik. Kita tarik aja keledainya. Apa kata orang? Orang bodoh. Bawa kendaraan kok nggak dipakai. Maka apapun yang kita lakukan mesti ada komentar orang. Tapi kata ulama jangan sampai komentar itu mematahkan semangatmu. Jangan sampai komentar itu mematahkan sayapmu. Ada seorang pendosa membunuh 99 orang. Lalu dia mau bertobat. Apakah tobat saya diterima? Kata yang mengatakan bagaimana kok bisa diterima tobatnya? Kok sudah bunuh banyak orang? Ditambahin lagi 100 orang. Subhanallah. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Dia tetap mencari jalan bagaimana caranya untuk bertobat. Akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu omongan orang dijadikan apa? Omongan orang dijadikan doa. Siapa? Ada sahabat Nabi kalau dengar omongan orang dijadikan doa baginya. Langsung dia berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah jangan kau hukum kami atas komentar orang itu. Maksudnya ada orang komentar, itu si anu tukang gosip, itu si anu tukang ini. Ya Allah jangan kau hukum kami atas komentar orang. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah aibku dibilangin sama orang itu tapi masih banyak aibku yang dia tidak ketahui, maka ampunilah aku atas apa yang mereka tidak tahu ya Allah. Lalu penutupan doanya dengan mengatakan waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang orang omongin. Subhanallah, capek diomongin sama orang. Ikuti Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, berjalan di pasar. Orang-orang ngomongin itu Nu'man kalau malam gak pernah tidur. Lalu Nu'man pulang dari pasar kepikiran, ya Allah padahal saya kalau malam tidur tidak tahajud. Maka karena diomongin sebagai orang yang rajin tahajud, maka sejak saat itu Nu'man bin Thabit sampai akhir hayatnya tidak pernah tidur lagi kalau malam. Wudhu sholat isyanya dia pakai sholat subuh karena sepanjang malam dia tahajud disebabkan omongan orang. Allahu Akbar. Jadi jadikan motivasi. Jadi motivasi, jangan Iya. mematahkan semangat. Masya Allah, terima kasih Sama-sama. Ustaz. Tepuk tangan dulu yuk. Dan langsung aja kita panggil Ustadz Muhammad Asad lagi. Ini capek ya kadang-kadang kita ini dewasa Capek lagi. harus sabar. Harus sabar, betul. Jadi orang dewasa itu harus nurunin ego. Harus bisa harus bisa ngayomin. Tapi kadang-kadang kita udah sabar malah diinjek-injek sama orang nih. Nah ini gimana untuk menyikapi ini silakan. Baik, terima kasih Bang Ali. Memang hidup itu kan penuh dengan cobaan tadi ya konsepnya. Bagaimana kalau kita sudah baik tapi ternyata orang yang kita baikin itu nggak baik sama kita. Gimana Bu? Kita balas nggak ketidakbaikannya? Biasanya sih balas Hah? kalau mama ini. Balas. Balas dengan Balas kebaikan. kebaikan, betul, Masya Allah. ya. Kalau ada orang yang kita sudah baikin tapi ternyata dia tidak baik sama kita, nggak apa-apa. Karena yang memerintahkan kita untuk berbuat baik itu siapa? Allah. Bukan orang itu. Dan yang akan membalas kebaikan kita siapa? Allah. Sehingga saat kita berbuat kebaikan sama orang, kita jangan melihat, wah orang ini bisa balas saya nggak nih? Kayaknya nggak bisa nih.
ya kan? Akhirnya kita nggak berbuat baik, jangan. Berbuat baiklah kepada siapapun. Karena janji Allah bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang besar. Yang pertama, yang kedua adalah kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ibu berbuat baik nih sama tetangga. Mungkin tetangga ibu nggak bisa balas kebaikan ibu, tapi bisa jadi nanti kebaikan itu datang dari saudara ibu. Ibu baik sama saudara ibu, mungkin saudara ibu nggak sanggup untuk membalas kebaikan ibu. Allah datangkan orang asing tiba-tiba baik sama ibu, nolong ibu, banyak ngebantu kita. Nah itulah kehidupan. Saat kita berbuat baik, maka yakin bahwa tidak ada sedikit pun ya kebaikan yang Allah nggak tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang berbuat amal kebaikan sekecil biji atom, Bu. Sebutannya biji atom tuh tidak bisa dilihat tanpa alat, tanpa mikroskop ya. Pasti Allah akan balas. Sebaliknya juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi keburukan pasti juga akan dibalas. Dan Allah ini Maha Adil. Allah ini adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi apapun kebaikan ibu pasti akan dibalas. Kalau kita diinjak-injak, kita diremehkan, nggak apa-apa. Justru itu menjadi pahala kita, Bu. Ya kan? Kan enak kalau kita dihina berarti dosa kita diambil, Bu. Kita banyak dosa nggak, Bu? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banyak, iya. Kelihatan itu banyak. Udah ngaku aja ngaku. Ya. Nah, tapi insya Allah dosa kita diampuni, Amin, ya pahala Allah. kita ditambah, Amin, dan ya ibu Allah. masuk surga semuanya. Amin ya Allah. Kabul. Terima kasih Terima kasih. Ustaz. Buat tepuk tangan boleh. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang ini aja nih kayak ini. Masya Allah, silakan. Umi boleh ke tengah ya. Ini nanti minta tolong bantuannya Ustadz Maulana sama Ustadz Syam. Silakan sebelah sini. Iya, namanya siapa, tinggalnya di mana, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Elan Nurlaila. Saya dari Majelis Ta'lim Miftahul Huda Sadewata, Kabupaten Cianjur. Kalau rumah itu di Kecamatan Cilaku. Izin bertanya Pak Iya. Ustadz Maulana sama Pak Ustadz Syam. Apa boleh dewasa secapek ini? Saya punya teman Pak Ustadz. Dia itu dari kecil miskin atau bahasa kasarnya miskin atau merasa serba kekurangan. Sampai sekarang, sampai dewasa, dia tetap merasa berkekurangan. Dia kerja, doa juga nggak putus, tetapi dia merasa serba kekurangan sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah memang dia ditakdirkan serba kekurangan atau sampai kapan capeknya selesai? Oke. Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya di mata kita sebagai manusia, ini emang nggak selesai-selesai nih ujian ini ya. Seperti itu. Untuk masalah kemiskinan ini ya, kerja udah semua udah ya. Doa juga gak putus. Udah, silakan Ustaz Syam. Boleh nggak seseorang merasa miskin? Boleh, tapi di mana? Ketika berhadapan dengan Allah. Kalau lagi berdoa jangan merasa kaya, rasa miskin. Oke. Kalau berdoa merasa kosong, saya tidak punya apa-apa ya Allah, sehingga diisi sama Allah. Jangan berdoa sama Allah tapi sudah merasa kaya, jangan. Merasa miskinlah di hadapan Allah, merasa dhaif, lemahlah di hadapan Allah. Tapi kalau di hadapan manusia, afif, afaf, apa itu? Harga diri, jangan meminta-minta. Sehingga ketika seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan saya satu amalan yang membuat saya dicintai Allah dan dicintai manusia. Kata Nabi SAW, kalau mau dicintai sama Allah, zuhud di dunia. Kalau mau dicintai sama manusia, jangan butuh sama manusia. Kapan kau butuh sama dia, kau akan jadi budaknya. Subhanallah. Apakah capek? Capek kalau mengeluh. Tapi kalau tidak mengeluh kepada manusia, insya Allah syukur akan ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang nikmat, Masya Allah. Silakan Ustaz. Orang miskin itu akan jadi mulia kalau dia bersabar. Karena orang miskin itu 500 tahun masuknya orang miskin di dalam surga, baru orang kaya masuk surga. Jaraknya Karena bedanya. jaraknya. Karena orang miskin itu tidak terlalu banyak pertanyaannya di hari kemudian. Sementara orang kaya akan ditanya, brosnya dari mana? Brosnya. Sampai bros ditanya nih. Nanti berapa lama dipakainya? Wow, itu nanti banyak yang dibeli tapi disimpan dari pakai-pakai.
Semua akan ditanyakan. Maka sesungguhnya miskin itu bisa jadi mulia, yang penting sabar. Masya Allah. Karena memang ada orang memang ditakdirkan miskin. Ada sahabat Nabi namanya Sa'labah, itu Masya Allah, nauzubillah, subhanallah. Awalnya waktu miskin rajin ke masjid. Tapi ketika dia sudah jadi kaya, dia tidak pernah muncul di masjid. Ya Allah, baik. Terima kasih, mudah-mudahan kemiskinannya di mata kita, tapi sorganya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Terima kasih, tepuk Terima tangan kasih. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Iya, tenang, ya Allah. Sampai melotot gitu Ibu, ya Allah ya. Serem saya. Kata dia, awas dulu, gue gak dikasih, awas dulu katanya. Ya, sini. Baik. Baik, mungkin Guru Ustadz Asad silakan. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Ibu wabarakatuh. Wairi dari Majelis Taklim Al Barokah Babakan Cirebon. Cirebon, tepuk tangan dulu. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya Pak Ustadz. Enggak, saya maksudnya nyuruh Ibu. Pertanyaannya silakan. Pertanyaannya, Iya, pertanyaannya apa? ada tetangga yang kerjanya mengkritik apa yang saya lakukan, Oh, pasti tetangga. dikomenin. Terkadang saya yang tersinggung, tapi takut jadi masalah. Kalau saya tegur, bagaimana menghadapinya orang yang Iya, tetangga nih ya. seperti itu, Tetangga Pak sebelah kiri, Ustadz. sebelah kanan. Iya. Apa itu iri sama Sama kehidupan Ibu. saya? Bisa jadi. Saya tuh menikah udah 50 tahun. Oh yang benar nih, kita coba ngobrol di sini sambil duduk Bu. Enggak. Udah 50 tahun, Iya, paham. baik-baik aja, Iya. setia, harmonis. Ini Tuh, Pak masalahnya di Ustadz. tetangga ya. Iya. Baik, langsung aja. Ustadz Asad dulu. Ya baik Ibu. Silakan. Memang hidup kita pasti nggak mungkin lepas dari omongan orang Bu. Kita baik diomongin. Iya. Ya. Kita salah apalagi, Iya. ya kan? Tapi juga kan Allah katakan ya harus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan memang mungkin kalau Ibu tadi kan dibilang rumah tangga harmonis. Harmonis. 50 tahun sudah 50 menikah. tahun, iya. Anak-anak soleh-soleha. Soleha. Nah berarti ujiannya Anaknya tetangga. laki-laki semua. Ya Soleh. berarti ujian di tetangga. Karena nggak mungkin Ibu nggak diuji Bu. Ya kan? Bisa jadi bukan di keluarga tapi di tetangga gitu. Nah itu adalah bagian dari kehidupan. Sehingga kalau Ibu lagi diuji banyak-banyak sabar. Sabar. Kalau lagi dikasih duit banyak-banyak Syukur. syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi banyak duitnya. Baik, Ustadz Maulana. Menghadapi orang yang suka berkomentar. Nyinyir. Lakukan 3 hal. Yang pertama sabar. Jangan aktif, jangan balas. Karena bisa jadi itu mancing kita. Benar. Yang kedua, berterima kasih sama dia. Terima kasih. Karena dia membuat kita sadar diri akan kekurangan kita. Kita tidak usah cari muhasabah untuk cari kekurangan kita. Dia yang cariin kita sehingga jadi baik. Dan bersyukurlah karena kita masih berada dalam posisi diomongin. Bukan kita yang ngomongin orang. Wah, cakep. Oke ya Bu. Cukup ya. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, ya. Baik. Terima kasih Ibu. Ya udah Ibu mau duduk nggak apa-apa. Ibu, mic-nya balikin dulu. Ya sini. Ya Ibu sana ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini jadi barokah. Terima kasih guru-guru yang Amin, dimuliakan Allah amin. Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.